adalah hal-hal adat istiadat yang sebenarnya adat istiadat tidak lebih tinggi daripada apa yang diajarkan oleh Tuhan. Kasih kepada Tuhan. Gitu, saya potong di situ, Kak. Nah, saya potong. Saya potong, Kak. Ngapain kau potong-potong? Giliran orang bicara kau potong-potong. Kamu punya etika nggak? Kalau Kakak mengatakan adat istiadat itu tidak lebih tinggi daripada perintah Tuhan, saya terima. Sekarang yang mengharamkan babi perintah Tuhan atau perintah manusia? Ya kan jelas Tuhan bilang di situ. Sebenarnya Yesus mau katakan begini. Yesus tidak pernah bilang bahwa babi itu haram atau halal. Tetapi dia kamu ketawa sih. Kamu itu nggak ada etikanya orang kalau ngomong. Kalau Yesus tidak pernah bilang, kamu nggak pernah dengar. Yesus tidak pernah bilang, buktikan sama saya Yesus. Ya dengar dulu. Kamunya itu jadi bikin emosi orang. Kamu bisa bicara atau enggak? Nah, yang Tuhan Yesus ajarkan adalah kamu teriak-teriak ini nggak boleh, ini haram, ini haram. Tetapi hatimu sendiri itu haram sama seperti hatimu orang. Ya. Hatimu sendiri haram. Kamu mau makan seenak apapun, sehebat apapun, tetapi kalau pribadimu nggak ada etika. Kalau hatimu nggak bersih, kalau niatmu itu nggak bersih, tetap aja kamu jorok. Gitu. Niatnya. Jadi kalian ada niat. Tuhan ajarkan seperti makanya dari awal nawa saya itu kalian sejak kapan kalian ada nawa itu? Seperti inilah kalian kalau diskusi. Enggak lah, Kak. Kakak begini ya, lucu Kakak. Kakak tertampol dengan omongan Kakak. Kakak tertampol. Kok tertawa? Saya pun tertawa dengan tingkah lakumu yang kayak anak TK kayak gitu. Kakak mengatakan, ya, Yesus sendiri mengatakan, kenapa kalian mengikuti perintah manusia, sementara perintah Tuhan kalian abaikan. Adat istiadat orang Yahudi itu tidak bertentangan dengan perintah Tuhan, Kak. Adat istiadat Yahudi saya bilang bertentangan. Makanya saya juga tidak bilang bertentangan, Nora. Nah, yang saya katakan sekarang dengar dulu. Kamu dari tadi nyerocos terus. Kamu nggak mau dipotong. Ada pakai data, Kak. Saya pakai data, kau nggak pakai data. Kalau mau diskusi yang benar. Kalau kau nggak bisa diskusi, nggak usah. Ya pakai data lah. Di mana datanya Yesus itu memperbolehkan makan babi? Dari tadi kamu dengar nggak saya bilang? Di mana? Dari tadi kamu dengar nggak saya bilang? Ya di mana datanya? Ada saya bilang Yesus melarang makan babi, ada? Nggak ada. Loh, Kak, kalau gitu oke. Kenapa kalian makan babi? Lah, apa urusanmu dengan kami makan babi? Lah, makanya itu. Ini yang saya maksud. Ya, Yesus tidak makan babi, kalian makan babi. Yesus bersunat, kalian tidak bersunat. Jangan kejang-kejang kamu, Nora, biasa saja. Saya tidak Yesus kejang. mengatakan begini. Ketika Yesus katakan, bukan apa yang masuk ke mulut yang mengharamkan, tetapi yang menajiskan, tetapi apa yang keluar dari mulutmu itulah yang menajiskan. Oke, Yesus ngomong kayak begitu. Yesus ngomong kayak begitu. Udah, dengar. Yesus ngomong kayak begitu. Pertanyaan saya. Yesus ngomong kayak begitu. Udah ya, Yesus ngomong kayak begitu. Apakah berarti babi itu halal? Apakah berarti babi itu halal? Ya halal, kenapa nggak halal? Di mana Yesus menghalalkan babi? Makanya kau kalau dijawab dengar dulu, jangan kamu nyerocos terus. Kamu kalau ini nyerocos terus, udah kayak apaan kamu? Loh, di mana Yesus menghalalkan babi? Coba tunjukkan aja. Tadi saya udah bilang, apa yang menajiskan itu bukan apa yang masuk ke mulut. Tetapi apa yang keluar. Apa yang keluar dari hatimu, pikiranmu, hatimu yang selalu menghujat, memfitnah. Nah itu yang kotor, itu yang najis. Oke, saya tanya, kenapa Yesus ngomong kayak begitu? Dengar, yang masuk ke mulut, apapun yang kamu makan, kalau itu tidak membuat kau sakit, itu bisa dikatakan halal. Jangan panjang, Kak. Nggak ada dibilang tidak buat kau sakit. Nggak ada panjang, Kak. Pertanyaan saya, itu tidak kenapa najis, Yesus Nora? sampai ngomong seperti itu? Menajiskan. Kenapa? Ya dari apa yang kau baca itulah kalian nggak paham. Kau baca tadi kenapa orang-orang Yahudi bertanya muridnya yang saya baca, gini. Kak, dengar. Kenapa Yesus ngomong sampai seperti itu? Karena yang saya baca, orang-orang Farisi dengan ahli Taurat
itu menegur, mempertanyakan kenapa ya. beberapa muridmu makan menggunakan tangan najis. Bukan masalah makanannya, karena diterangkan di sini mereka tidak makan babi. Betul. Nah, dengan jadi mana Yesus menghalalkan makan babi? Itu orang Yahudi itu tadi Yesus menghalalkan makan babi mana? Yesus menghalalkan makan babi. Bisa ngomong nggak? Bisa ngomong nggak? Saya minta data, Kak. Bisa ngomong nggak? Kalau nggak bisa ngomong saya keluar. Saya nggak suka kayak gini. Keluar aja nggak apa-apa, Kak. Nggak usah. Apa-apa, Kak. Ya, keluar aja. Capek. Terima kasih ya, Kak. Ya, ternyata kau tidak bisa menunjukkan data. Ternyata. Terima kasih. Begini ya. Dia bilang, Yesus, apa yang dibilang Yesus, apa yang masuk ke dalam mulutmu itu yang bukan najis. Itu yang bukan najis. Sementara konteksnya kita tahu, di sini tidak memperdebatkan soal makanan. Yesus tidak memperdebatkan soal makanan. Yang diperdebatkan itu adalah kenapa murid-murid Yesus makan memakai tangan najis. Kan konteksnya dikatakan, mereka melihat bahwa beberapa orang muridnya makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan lebih dahulu. Makanya dikatakan Yesus, apa yang masuk ke dalam mulutmu itu yang bukan dinajiskan. Masalah konteks di sini yang dikatakan Yesus bukan soal makanan poinnya, tetapi tangan kalian itu kenapa tidak dibasuh. Gitu loh. Sebenarnya simpel ya. Tidak ada pembahasan tentang babi. Babi di sini tidak ada loh diungkit. Terus yang mengatakan dengan demikian ia menyatakan semua makanan halal. Ini yang selalu mereka ambil sebagai data. Data mereka untuk membenarkan Yesus membolehkan mereka makan babi. Sementara dengan demikian ia menyatakan semua makanan halal. Ini siapa yang ngomong? Diberikan. Masya Allah. Saya jawab nggak? Tiga bang. Diberikan bang. Barakallahu fikum. Anak istrimu belum. Bisa saya tanggapin nggak? Masya Allah. Barakallahu fikum. Dari Kristen ya bang? Iya. Coba bisa nggak ditampilkan itunya ayatnya? Abang beginilah bang, kalau kita diskusi abang kan juga harus ada data. Masa saya terus nanti yang buka dong? Ya karena sudah ada di situ. Enggak lah bang, saya nggak mau begitu bang. Kamu buka dari situ, sama-sama saya juga mencerna dari sini. Silakan bang, ambil Bible-mu, kok kan di dalam rumah. Bentar ya. Silakan. Oke, Agung Jaya Wijaya. Halo. Masya Allah, barakallahu fikum. Oke. Kalau yang di bawah 100 dalam hati ya. Amin. Masya Allah. Tolong tap-tap layar ini. Saya tahu nih memang banyak di sini mocor-mocor ini, modal congor. Tapi di tap-tap layarnya, ayolah saudara-saudaraku tap-tap layar. Selagi masih buka, apa ya ayatnya? Markus 7 bang. Markus 7 ayat. Nah, nomor ini bang. 19 bang. Markus 7:19. Bentar ya. Dari 18 lah dulu bang. Coba baca. Bang Mora, mana nih? Halo Bang Mora. Ya, sebentar. Iya, baca dari 18 bang. Itu poinnya. Dengan 19, silakan. Markus. Abang bacalah bang, jangan berfirman dalam hati bang. Dari tadi kami nunggu loh. Berfirman pula abang dalam hati. Malah aku dengar.
Santai. Merekamlah Bang Song, Markus diberkati 7. kok Bang Song. Masya Allah, barakallahu fikum, barakallahu fikum. Diberkati kok Bang Song, diberkati kau. Ulang lagi Markus 7 ayat Ayat 18 19. Coba Bang baca itu poinnya, Bang. Biar kita telah masing-masing kita telah baik-baik ya, Bang. Maka Itu haram atau jawabnya, najis. Beda haram, apakah beda kamu najis, juga Bang. tidak dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya? Karena bukan masuk ke dalam hati tetapi ke dalam perutnya, lalu dibuang di jamban. Nah, dengan demikian ia menyatakan semua makanan halal. Nah, Ya. selesai. Tunggu sebentar. Nah, sekarang ini katanya, apakah kamu juga tidak dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu segala sesuatu dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya? Pertanyaan saya, di dalam Imamat 11, ini Abang buka Imamat 11 lagi, Bang. Maka yang lebih bagus Abang pakai perangkat. Imamat 11 coba, Bang. Buka Imamat 11, Bang. Dan Imamat 11 nomor Ayat. 7 baca. Demikian juga babi hutan, gitu ya? Ya, Karena memang berkuku belah, yaitu yaitu kukunya berselap panjang, tetapi memamah, tidak membawa biak. Haram itu bagimu. haram ya, bukan najis Apa? ya, bukan najis ya. Oke Bang, bukan najis haram. ya, Ya. haram, bukan najis. Oke, buka lagi di dalam Markus 7 Bang, yang tadi lagi. Kenapa? Buka dulu Markus 7 Bang. Ya sudah. Oke, coba Abang baca nomor 2. Markus 7. Iya, Markus 7 nomor 2. Mereka melihat bahwa beberapa orang muridnya makan dengan tangan najis. Yaitu Yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Nah, kita balik yang tadi Bang, 18. Apakah kamu juga tidak dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu dari luar yang masuk ke dalam seorang tidak dapat menajiskannya? Jadi konteks yang menajiskan di sini bukan berarti Yesus menghalalkan semua makanan masuk ke dalam perut, ke dalam mulut, tetapi najis konteksnya di sini karena ahli Taurat dengan orang Farisi menegur beberapa murid Yesus tidak membasuh tangan karena adat istiadat orang itu, tangan yang tidak dibasuh itu najis. Jadi ketika memegang makanan itu najis. Bukan konteks mereka mempermasalahkan tentang makanan yang haram dengan yang tidak. Tetapi tangan yang tidak dibasuh itulah yang najis. Makanya saya bilang, mana dikatakan di dalam Bible, Yesus memperbolehkan kalian makan babi. Kalian ambil data ini, apa yang masuk ke dalam mulutmu, itu bukanlah yang haram. Sementara di sini tidak ada dikatakan haram, tetapi najis. Emang bedanya apa? Kecilkan dulu, siapa mute dulu nih pas ini. Bedanya apa? Ayo. Halo, oke sekarang. Di mana Yesus menghalalkan makan babi? Itu kan sudah ada di situ. Di mananya? Yang 18 tadi kan? Aduh, berarti Abang sama saja. Coba lihat ini sih. Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskan? Pertanyaan saya, Imamat 8 nomor 11 yang Abang baca mengharamkan apa menajiskan? Sama aja tuh. Sekarang Abang tunjukkan datanya sama saya, najis dengan haram itu sama. Silakan. Najis dalam haram kan sama aja tuh. Iya, Abang tunjukkan datanya kalau najis dengan haram sama. Maksudnya? Iya. Di mana kalau itu adalah sama? Kalau haram itu kan yang dilarang. Itu aja. Haram dan najis sama aja. Kalau dalam kekristenan. Masya Allah, barakallahu fikum. Sehat selalu, Masya Allah, berkah selalu. Haram dan najis itu sama aja. Kenapa harus dibeda-bedakan gitu loh? Sekarang saya tanya, darah itu haram apa najis?
Haram apa najis? Di perjanjian lama ya haram. Bukan najis. Sama aja tuh. Gimana sih? Kok dibeda-bedakan gitu loh? Ya mungkin di Islam ya dibedakan, tapi di Kristenan sama Bang, aja. Orang Yahudi ada syariatnya, Bang. Kristen lah yang nggak ada, makanya Kristen tidak bisa membedakan mana yang haram, mana yang najis. Pernah nggak Yesus mengharamkan sesuatu? Nggak pernah. Contoh begini ya, Bang. Kalau di dalam Islam ya, Bang. Sekarang begini, apakah kotoran hewan itu najis? Itu kan najis. Kalau dalam Islam loh ya. Kalau dalam Islam, bukan dalam Makanya Kristenan. betul ya. Jadi begini ya, saudara-saudara ya. Kristen ini memang tidak ada hukum najis dengan haram. Saya jelaskan sama kau. Saya jelaskan sama kau, Mora. Kenapa harus Kotoran dijelaskan hewan, sih? sebentar diam dulu kau. Kotoran hewan itu najis, tetapi belum tentu haram. Contoh, ketika saya dikencingi misalnya oleh sapi, saya tidak bisa melakukan sholat karena pakaian saya sudah terkena najis. Seperti itu. Nah, apakah berarti dia haram? Tidak, karena daging sapi halal untuk dikonsumsi. Ini maksudnya. Nah itu kan di Islam kan. Makanya saya katakan yang dinajiskan dimaksud Yesus di situ yang mana? Makanannya atau tangan itu? Gitu loh, maksudnya begini, Nora. Itu kan karena kamu paksakan cara berpikir Islam. Oke, sekarang Imamat 11, gitu. babi itu haram apa najis? Ya haram lah. Nah, Untuk orang sekarang Yahudi. di dalam Markus 18 dikatakan Yesus najis atau haram? Nah, kan itu sama aja. Karena kamu gini loh, Saya karena kamu tanya, membedakan di haram dalam dan Markus najis. 18, Yesus menajiskan apa? Mengatakan apa yang dinajiskan itu bukan yang masuk dari dalam mulut. Kenapa Yesus mengatakan najis? Mana? Di dalam Markus 18. Loh, justru di dalam Saya tidak tanya Markus justru, 18. Kenapa? Dalam Markus 18, Yesus mengatakan bahwa semuanya bisa dimakan. Makanan dimakan bisa Ya, saja. itu di mana tertulis? Di mana tertulis? Bahwa Loh, kan semuanya di boleh situ sudah dimakan. termaksud di situ. Di mana? Di mana? Di mana Yesus mengatakan boleh dimakan semua makanan? Loh, segala sesuatu dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya. Nah, Ayo. sekarang pertanyaan saya, babi itu haram apa najis? Ya, karena kamu membedakan najis dan Enggak, haram sesuai menurut dengan Imamat 8, pemikiranmu. menurut Imamat 11. Jangan menurut saya. Menurut Imamat 11 kenapa begini komalnya, Bang? Aduh. Menurut Imamat 11, Imamat 11, babi itu haram apa najis? Nah, itu kan menurut hukum Yahudi kan? Adat Loh, istiadat Yahudi. Sekarang saya tanya, Yesus Yahudi bukan? Iya. Yahuda. Dari Sekarang segi saya tanya, tribe ya. menurut Imamat 11, babi itu haram apa najis? Menurut Imamat iya. Haram. Terus ya. Nah, menurut Markus 18, Yesus mengatakan najis atau haram? Apanya yang dinajiskan di situ? Ya, makanya saya tanya sama kau, apa yang dinajiskan Yesus? Maksudnya di Justru sini. justru tidak ada yang dinajiskan. Oke, baca lagi Gini yang di Markus 7 nomor 2. Gini loh, justru yang Baca dulu yang Markus 7 nomor 2. nomor berapa? 2. Itu kan keterangan kan? Baca dulu, kenapa Loh, jadi iya, Yesus sudah mengeluarkan kata keterangan najis? kan itu. Ya baca dulu, kenapa Yesus mengeluarkan kata najis? Baca. Ya, mereka melihat bahwa beberapa orang muridnya makan dengan tangan najis. Terus, Nah, jadi apanya? yang dimaksud Yesus yang najis itu yang mana perbincangan mereka? Masalah tangan atau masalah makanan? Loh, justru kan Yesus menjawab bukan hanya soal tangan. Loh, Di mana? Di mana Yesus menghalalkan segala sesuatu yang masuk ke dalam tubuh itu tidak menajiskan. segala Tapi yang sesuatu yang masuk yang- ke dalam tubuh itu tidak menajiskan. Yang Nah, di mana yang konteksnya di situ 18 katanya ya, sebentar. menghalalkan babi? Segala sesuatu dari luar
yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya. Oke, Jadi sekarang kalau saya tanya, kotoran najis tidak? kotoran najis, Ya. ngapain? Itu kan bukan makanan. Saya tanya, kotoran najis tidak? Mana? Gimana apa najisnya kotoran? Saya bertanya, kamu tinggal jawab, kotoran najis nggak? Tidak ada kotoran itu, nggak ada soal najis atau haram di situ, nggak Saya ada tanya, itu. kotoran najis tidak? Loh kamu pertanyaannya Loh, tidak saya bisa. bertanya, kotoran Loh. najis tidak? Kalau kamu bertanya kamu Loh, bertanya karena kata Tuhan kamu, gini, kamu dengar, bertanya, kata Tuhan kamu dengar, bahwa dengar, segala dengar sesuatu dulu. dari luar, Ya, kamu kotoran kan dari bertanya, luar nih, dengar. Kamu pijat tai. Nah, Kamu kalau seandainya kau bertanya, makan najis tidak? kamu bertanya di Kristen Saya atau makan, enggak? saya tanya, Loh, kotoran kamu najis tidak? Di Kristen? Ya, Ya enggak najis, enggak ada berarti nilainya boleh di situ. dimakan. Loh itu bukan makanan. Insyaallah barakallahu fikum. Loh, barakallahu buktinya di dalam raja-raja ada yang memakan kotoran. Ah, itu kan orang Yahudi sudah. Kenapa kebawa ke sana? Loh, kenapa dibawa ke sekarang? Gitu. Jadi Nah, ayo. jadi segala sesuatu ya, termasuk kotoran, Hmm. kencing, kan segala sesuatu. Jadi boleh kalian mengkonsumsi kencing ya. Untuk apa? Iya kan? Untuk apa? Segala sesuatu kan? Loh, untuk apa kita konsumsi? Ada larangan nggak kau nggak boleh minum kencing? Hah? Saya bertanya, ada larangan nggak kau nggak boleh minum kencing? Nggak ada. Berarti halal semua kan? Ngapain? Maksudnya itu ngapain gitu loh? Loh, Halal ngapain? semua. Ngapain? Ngapain coba? Halal tidak? Itu justru Minum kencing halal pertanyaan. tidak? Oke, gini loh, sama seperti misalkan ya, kamu pernah nggak kamu dilarang makan besi? Nggak pernah. Ya kamu makanlah. Sekarang begini, soal kotoran jangan ke besi. Kalau besi bisa dimasak, dimakan itu bro, karena nggak ada haram najisnya. Masalahnya besi nggak bisa dimakan. Kau ini bongol Bisa kali saja juga. dimakan. Sekarang, Limbat itu makan besi kencing itu. halal nggak? Saya tahu. Kencing halal nggak? Apanya? Loh, Kencing halal nggak diminum? lah kencing itu tujuannya untuk apa sih? Saya tidak punya tujuan. Kenapa kami seandainya katanya kencing, ada yang meminum kencing, dia dosa, dia terkena hukum najis atau tidak najis kalau di dalam Islam. Sekarang Kalau di kami, di kalau dalam ada kau, gini loh, kalau di kencing kami, halal nggak? kalau ada yang minum kencing ya goblok. Itu dosa karena apa? Tapi bukan soal Di mana kencingnya. dosanya? Sebentar. Di mana dosa kalau minum kencing? Bukan soal dosanya. Loh, Bukan kan soal. barusan bilang, itu dosa. Kau yang barusan bilang. Dengar dulu dong. Gini loh. Meminum kencing itu dosa, bukan soal haram tidaknya kencing. Udah. Tapi karena minum kencing untuk apa dulu? Loh, bukan Itu untuk merusak. apa? Sekarang begini. Itu merusak diri. Gini Sekarang loh. begini. Sekarang begini. Dengar Ada dulu. orang meminum kencing, ada orang memakan kotoran. Dengar. Dosa tidak? Apanya dosa? Yang mana? Coba. Tanya Boleh lagi. tidak? Apa? Halal nggak minum kencing? Kok tanya halal sih? Oke, sekarang begini. Hmm. Dengan demikian, ia menyatakan semua makanan halal. Itu siapa yang ngomong? Ya, apa yang menulis? Apa Markus itu terus? Oh, Markus yang menulis. Iya. Dari pernyataan siapa Yesus mengatakan semua makanan halal? Ya dari situ kan. Sekarang oke, konteks di atas membahas makanan atau membahas Segala tangan? sesuatu yang dimasukkan dari mulut. Terus? Sudah ada di ayat 18 kan? Ya, segala sesuatu yang masuk dalam saya baca ya. Apakah kamu baca juga dulu tidak ya. dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya? Apakah ini konteksnya membicarakan tentang makanan? Saya tanya dulu segala sesuatu apa tuh? Nah, baca dulu kok dari pertama deh, biar enak.
Itu aja dulu jawab. Sudah ada. Kau baca dulu dari pertama, biar enak. Kita muter-muter lagi. Tadi kan sudah tahu apa dibilang ayat 2. Baca dulu dari pertama. Baca dulu dari pertama. Apa itu? Yang mana? Spesifik aja. Nomor 1 lah. Masa berarti ini kan tidak nangkap sama si Mora. Kristen ini memang mana ada yang pintar. Kok pintar tidak mungkin menyembah manusia. Gini loh, Nora, karena kamu membawa cara berpikir. Baca dulu dari pertamanya. Karena kamu membawa cara berpikirmu. Iya, bukan cara berpikir Islam, saya. Kamu baca dengan memahami dulu kami pertamanya. Gitu loh. Ya nggak nyambung lah. Nggak nyambung. Lah, Markus 7 nomor 1. Apa tuh? Ayo. Baca dari pertamanya. Iya, yang kamu mau tanya apa? Di sini konteksnya mereka membicarakan makanan atau membicarakan tangan yang dalam keadaan najis? Membicarakan itu kan makanan. Ceritanya memang tentang nggak cuci tangan kan? Nah, jadi apa dibilang Yesus di dalam 18? Apakah kamu juga tidak dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu dari luar? Di sini dari luar apa? Kenapa dikatakannya dari luar? Kamu baca ini. Mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan najis? Jawabnya kepada mereka, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Nah, di sini dikatakan lagi, ya, adat istiadat orang Yahudi. Karena itu, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu, kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang. Umpamanya, hal mencuci cawan, kendi, dan perkakas-perkakas tembaga. Jadi mereka kalau pulang dari pasar, mereka tidak boleh makan kalau mereka tidak membersihkan dulu dirinya. Termasuk tadi istiadat. Makanya dikatakan Yesus begini. Dengarkan baik-baik. Apakah kamu juga tidak dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu dari bahwa segala sesuatu dari luar? Karena apa? Adat istiadat orang Yahudi, kalau mereka pulang dari pasar, mereka tidak boleh dulu makan kalau mereka tidak membersihkan dirinya. Karena mereka menganggap itu masih najis. Makanya dikatakan Yesus, tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya. Konteks di sini adalah apa? Kebiasaan adat istiadat orang Yahudi. Satu, yang harus kau baca mulai dari pertama sampai nomor 5. Apa? Satu, orang Yahudi adat istiadatnya mereka tidak bisa makan kalau tidak membasuh tangan karena menganggap itu najis. Kedua, mereka tidak bisa makan kalau mereka pulang dari pasar tidak membersihkan dirinya karena menganggap itu najis. Makanya dikatakan Yesus, apa? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu dari luar, bukan konteks makanan. Makanya saya tanya, siapa yang mengatakan dengan demikian ia menyatakan semua makanan halal? Sejak kapan di sini konteksnya makanan? Ini konteksnya adat istiadat. Makanya dikatakan perikopnya perintah Allah dan adat istiadat Yahudi, bukan membahas makanan. Makanya kenapa Kristen ini ngeyel, selalu membenarkan Yesus menghalalkan babi. Kamu itu yang ngeyel. Di situ udah dibilang segala sesuatu kamu paksakan hanya untuk segala sesuatu yang tangan. Dari luar kan? Iya, terus. Nah, konteks dari luar itu apa penjelasan dari nomor 1 sampai 5 ayatnya? Ya, itu termasuk salah satunya tidak cuci tangan, kan gitu. Adakah di sini membahas makanan? Membahas makanan enggak memang. Ya udah, berarti sejak kapan sejak kapan? Sekarang saya bertanya, dengan demikian ia menyatakan semua makanan halal. Siapa yang menuliskan dengan demikian? Penulis. Dari mana penulis ini bahwa Yesus menghalalkan makanan? Itu muridnya kok. Turunlah kau, sementara muridnya aja kena turun ya. Jangan paksakan lah cara berpikir kalian. Saya tidak perlu berpanjang. Saya poin aja saya kejar. Dari 1 sampai berapa ya? Sampai 5, betul, sampai 5 kan? Bahwa di sini dikatakan najisnya tangan kalau tidak dibasuh. Ini sudah adat istiadat orang Yahudi. Betul. Ngapain berdiskusi sama orang yang mempertahankan begitu?
Nggak ada, ujungnya dia dapat bodohnya. Saya tidak perlu. Naikkan yang apa? Ibu tadi ya saya dengar-dengar, saya sebentar sini ya, saya mau bertanya. Ibu tadi bilang... Sebentar dulu bro, sebentar dulu. Disapa dulu. Yang bagus. Memanglah Kristen ini begitu, nggak ada adab. Naik roh anjing pula dipakai. Oke, silakan. Disapa dulu. Buka mute-nya lah. Bro, buka mute-nya bro. Nggak tahu pula dia. Ya, buka mute-nya. saya mau bertanya. Sapa dulu, jangan sapa dulu. Sapa dulu. Selamat bergabung, selamat malam. Oke, malam ya, siap. Lanjut. Saya mau bertanya. Ibu bilang tadi bagi Islam kencing sapi itu haram. Najis. Ya. Kalau kencing unta yang diminum di sana itu gimana itu? Itu keadaan darurat. Udahlah Bu, udah. Itu Ibu cari koin aja itu. Ya, terima kasih saudara-saudaraku ya yang sudah memberikan koin. Kalian diberkatilah, kalian yang memberikan saya koin. Diberkati. Ya. Kau tidak paham arti kata darurat. Karena apa? Macam mana lah, babi dan anjing aja bukan keadaan darurat kalian makan. Gitu loh. Ini kan yang lain lagi apa? Bang Greg. Banyak di bawah yang ngantri nih. Oke, halo Anik. Bang Anik. Halo Bang Anik. Assalamualaikum, saya di bawah aja Kak. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf kepencet. Ya bisa lah. Tidak seperti kalian. Anjing aja kena tabrak mati di pinggir jalan udah jadi bangke pun kalian makan. Sementara ada larangan tidak boleh bagi kamu makan bangke. Jelas kalau orang Yahudi. Kau aturan tidak mau dipakai. Apa beda kau dengan binatang? Oke, halo Bang Rival. Halo Bang Rival. Iya, saya cari koin Amer. Saya cari koin untuk beli sempaknya gondrong saya. Gondrong saya sudah berapa ribu tahun tidak pernah ganti sempak. Ya Allah, tolonglah kasihan kali dia. Ya, tolonglah kalian ya, bantulah. Setidaknya kalau kau tidak bisa membantu gondrong saya beli sempak, jangan kau di sini membuli. Kasihan kali gondrong saya. Oke, halo Nurman. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Muslim ini Bang. Oh ya, siap. Ya. Iya Bang, cuma nyimak be Bang. Di bawah Terima kasih Bang. Terima kasih. Ya. Ya, sama-sama. Naik kau, biar saya tunjukkan datanya. Oke, halo Bang Roma. Halo. Halo Bang Roma. Halo. Alamak. Hai manusia. Hormatilah ibumu. Mora mau naik lagi nih Mora. Bang Mora. Ngapain? Gak ada kerjaan. Ngapain dia naik? Orang udah dapat kita poinnya kok. Oke, halo JK. Halo JK. Halo JK. Aduh. Nggak bisa dibohongin ya. Aku yang nggak bisa kalian bohongin. Nggak bisa kau putar-putarkan saya. Di situ nggak ada konteksnya haram. Konteksnya najis. Kenapa Yesus mengatakan yang dari luar itu tidak dinajiskan?
Ya karena konteksnya orang murid-muridnya Yesus itu makan tidak menyuci tangannya. Memang jorok ya. Heran aku. Kenapa Kristen suka kali yang jorok-jorok? Cebok anaknya langsung makan ya kan? Aduh. Oke, halo Georga. Halo Georga. Ibu itu udah buat malu Islam. Kaulah yang malu. Ya. Oke, halo. Lanjut. Lanjut Bang. Lanjut. Orang tenang. Iya. Emang halak Batak dan boy mangan B2 biasa ada. Jangan kau bilang halak Batak, Bang. Kasihan orang yang di Mendeling itu. Orang Batak itu, Bang. Mereka Muslim, Bang. Kau bilanglah dirimu sendiri. Jangan bawa-bawa suku di sini ya. Kalau kau membawa Batak Kristen, ingat ada Batak yang Islam. Oh, oke. Kau nggak boleh kayak gitu, Bang. Oke, aku tanya dulu. Kau tadi kan pakai Injil Markus. Ya. Kau bertanya, ya. Di mana perkataan yang tidak diharamkan gitu? Tuh, saya yang bertanya sama kau. Aku kasih tahu ya. Oh? Dia yang bertanya, dia yang jawab. Silakan, Bang. Kau bertanya, kau yang jawab. Kisah Rasul 10. Ini saat Rasul. Emangnya Paulus ada sejaman dengan Yesus? Loh, Paulus itu dipanggil oleh Yesus. Dia dipilih. Dia dipanggil, dipilih, dipilah, dipulihkan. Loh, dipilih. Kupilih kau Paulus. Kupilah kau. Dia dipilih. Kupulihkan kau Paulus. Dia seorang Farisi. Dia murid dari Gamaliel. Dia dari suku Benyamin. Nah, sekarang saya tanya, Benyamin itu siapa? Benyamin itu adalah keturunan dari Bani Israel. Pertanyaan saya, apa arti Benyamin? Kenapa? Benyamin itu adalah anak dari Rahel dan Yakub. Menurut orang Yahudi, Benyamin itu siapa? Dia adik dari Yusuf. Hah? Yusuf siapa? Yusuf itu adalah anak dari Yakub dan Rahel. Rahel itu adalah anaknya dari Laban. Saya bertanya, Benyamin itu... Tidak kenal lagi Laban siapa? Laban. Iya, si Laban. Marga si Laban kan? Bukan. Mang tahe. Nggak tahu Laban. Nggak tahu kau si Laban. Saya tanya, anaknya Yakub ada berapa? Kalau laki-laki dia punya 12. Ada satu perempuan. Nah, sekarang saya tanya yang paling bungsu namanya? Itulah si Benyamin yang sampai Rahel meninggal. Nah, sekarang apa arti Benyamin? Kalau arti-artinya saya nggak hafal. Nah, lanjutkan. Ya, kau kan mau jawab saya. Silakan. Nah, kau tadi kan bertanya, kenapa B2 itu haram kau bilang? Itu di kitab Imamat. Ya. Nah, itu kamu tahu kitab Imamat itu apa? Itu para imam-imam yang akan dipilih. Itu dari suku Lewi aja di situ. Aku mau kasih tahu, di Alkitab pun ada tertulisnya. Sebenarnya Tuhan pun memperbolehkan di kitab para rasul itu. Iya, di mana tertulis? Iya. Si Petrus dan Cornelius waktu dipertemukan Tuhan. Di Kisah Rasul pasal 10. Dia waktu di Yope. Tapi ini waktu dia lagi menunggu si Cornelius. Di ayat yang ke-10. Ia merasa lapar dan ingin makan. Tetapi sementara makanan disediakan, tiba-tiba rohnya diliputi kuasa ilahi. Ayat 11. Tampaklah olehnya langit terbuka dan turunlah suatu benda berbentuk kain lebar
dan yang bergantung pada keempat sudutnya yang diturunkan ke tanah. Di dalamnya terdapat pelbagai jenis binatang berkaki 4. Nah, berbagai binatang berkaki 4. Berarti kalau semua jenis binatang berkaki 4, babi juga ada. Di mana sih itu dikatakan ada babi? Loh, kalau dibilang berbagai jenis binatang, kambing kaki 4, kuda kaki 4, ada bilang binatang kaki 4, kerbau ada kaki binatang 4. menjalar dan burung. Saya Bilang bertanya, di mana di situ dikatakan babi? Loh, berbagai jenis binatang, berbagai jenis binatang. Nggak baca ya arti berbagai jenis binatang. Jadi babinya sebesar apa sampai semuanya? Kalau Semua gini ya, kita bayangkan ya. Kita nggak tahu bahasa bayangkan Indonesia. babi, kita bayangkan babi, anjing, sapi, ya kan itu sebesar Sabar. seluas apa lah itu ya. Ya, lanjutkan dulu. Sabar, ini belum selesai. Ya. Kan artinya berbagai jenis binatang kan yang kaki 4. Terus ayat berikutnya. Kedengarlah olehnya suatu suara yang berkata, "Bangunlah hai Petrus, sembelihlah dan makanlah." Tetapi jawab Petrus menjawab, "Tidak Tuhan, tidak. Sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram, yang tidak tahir." Petrus pun tahu seperti apa yang kau bilang tadi. Ya, terus Tapi apa yang lanjutkan dulu, lanjutkan lagi. Terus kedengaran pula untuk kedua kalinya suara yang berkata kepadanya, apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan haram. Allah berkata begitu. Nah, baru hal ini. Terus ayat 16. Hal ini telah disampaikan sampai 3 kali. Dan segera sesudah itu terangkatlah benda itu ke langit. Jadi Petrus makan nggak? Loh, iya. Dan dia bertanya-tanya dalam hati. Dia sabar. Dia sabar dulu. Mana Petrus makan? Belum. Ini kan dia nih masih belum makan, tapi istilahnya karena dia ini kan berencana untuk bertemu dengan si Cornelius yang jadi dia belum makan. Nah, belum. ketika dia sudah ketemu Cornelius, datang lagi nggak makanan itu? Ya istilahnya kan ini perintah Allah. Ada perintah Allah. Apa yang dibilang Allah? Loh, kamu kan tadi berkata, ini kan Allah berkata, kamu kan tadi berkata, di imamat itu babi itu haram. Tapi kan dikatakan, apa yang dikatakan, apa di sini dibilang, apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan haram. Apa? Coba. Jawab itu. Sekarang hal ini terjadi sampai 3 kali dan segera sesudah itu terangkatlah benda itu ke langit. Betul? Ada tak si Petrus memakannya? Sabar, karena dia sedang menunggu pendatang yang akan mendatangi si Petrus. Oke. Orang yang datang itu akhirnya makan lagi nggak? Sabar, karena dia bukan untuk itu, karena memang si Petrus memang lagi lapar. Kan dia lagi lapar. Kamu tengok nggak? Apakah di sini Tuhan menguji Petrus atau tidak? Tapi Tuhan menyarankan makan Petrus. Kalau kamu lagi lapar, menyarankan makan. Tapi kan Tuhan tidak mengatakan itu haram. Tapi bilangnya Tuhan itu jangan kamu katakan itu haram. Apa yang dinyatakan Tuhan halal, jangan kamu katakan haram. Ayo, coba jawab. Nah, sekarang saya tanya sama kau, apakah Petrus memakannya? Ya karena kan dia akan bertemu dengan pendatang yang akan ingin bertemu dia. Nih, saya bacakanlah, kau nggak lengkap. Petrus bertanya-tanya di dalam hatinya, apa kiranya arti penglihatan yang telah dilihatnya itu? Sementara itu telah sampai di muka pintu orang-orang yang disuruh oleh Cornelius dan yang berusaha mengetahui di mana rumah Petrus. Diam dulu. Mereka memanggil seorang dan bertanya, apakah Simon yang disebut Petrus ada menumpang di rumah itu? Dan ketika Petrus sedang berpikir tentang penglihatan itu, berkatalah Roh, ada 3 orang mencari engkau. Bangunlah, turunlah ke bawah dan berangkatlah bersama-sama dengan mereka. Jangan bimbang, sebab aku yang menyuruh mereka kemari. Siapa roh itu?
Ya itulah roh yang diutus oleh Tuhan, malaikat. Siapa roh itu? Roh siapa itu? Roh apa? Roh itu artinya malaikat. Dia tuh utusan Tuhan. Bangunlah, turunlah ke bawah dan berangkatlah bersama-sama dengan mereka. Jangan bimbang, sebab aku yang menyuruh mereka kemari. Lalu turunlah Petrus ke bawah dan berkata kepada orang-orang itu, akulah yang kamu cari, apakah maksud kedatangan kamu? Jawab mereka, Cornelius seorang perwira yang tulus hati dan takut akan Allah, dan yang terkenal baik di antara seluruh bangsa Yahudi, telah menerima pernyataan Allah dengan perantaraan seorang malaikat kudus, supaya ia mengundang engkau ke rumahnya dan mendengar apa yang akan kau katakan. Ia mempersiapkan mereka untuk bermalam di situ. Keesokan harinya ia bangun dan berangkat. Halo, mana ini? Kok diam? Mereka untuk bermalam di situ. Keesokan harinya bangun dan berangkat bersama mereka. Dan beberapa saudara dari Yope menyertai dia. Dan pada hari berikutnya sampailah mereka ke Kaisera. Cornelius sedang menantikan mereka dan ia telah memanggil sanak saudaranya. Ketika Petrus menyambut dan tersungkur di depan kaki Petrus, bangunlah, aku hanya manusia saja. Dan saya bercakap, di mana Petrus di sini memakan makanan itu? Setidaknya ada perintah Tuhan, jangan kau berkata apa yang dikatakan. Kan bilang tadi di ayat berapa itu? Ayat 14. Apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan haram. Kan sudah dikatakan. Nah, sekarang di mana di situ berkaki 4 itu adalah babi? Loh, berbagai kan itu dilihat Petrus, ada berbagai macam berkaki 4 di situ. Ya, kalau kamu pikir pakai bahasa Indonesia, ada binatang berbagai kaki 4 itu apa aja? Coba. Ada kuda, ada mereka ya. Kambing, ada domba. Di sini dikatakan ada rusa. Di sini dikatakan tidak ada babi, mereka harus membuat Pikir di sini tidak ada anjing, mereka harus membuat ada. Inilah cara mereka untuk menghalalkan. Assalamualaikum. Sekarang pertanyaan makanya si Petrus kan berkata, Tuhan yang memberitahukan kepada Petrus ini Tuhan siapa? Coba lihat, Petrus saja diberkati kau Bang Akil, diberkati kawan. Tuhan yang datang kepada Petrus ini Tuhan siapa? Itu malaikat tadi kan roh dibilang. Loh, katanya yang dikatakan bangunlah hai Petrus, sembelilah dan makanlah. Tetapi Petrus menjawab, tidak Tuhan. Nah, yang mengatakan apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan haram. Ini siapa yang ngomong? Ya kan utusan Allah dia. Roh itu menyatakan apa yang dinyatakan Allah, jangan kau bilang haram. Oh, berarti bukan Tuhan yang mengatakan halal. Dia perantara, jadi juru bicara Allah. Roh itu menjadi juru bicara Allah. Sekarang saya tanya, di mana di sini malaikat? Loh, tadi kan kau sudah panjang lebar situ ada kata malaikat Tuhan tadi kau baca itu. Kita baca ya. Dan sesuatu yang menjelaskan segala sesuatu kepada mereka. Ia menyuruh Yope. Keesokan harinya ketika ketiga orang itu berada dalam perjalanan dan sudah dekat kota Yope, kira-kira pukul 12 ini pukul 12 tengah hari, naiklah Petrus ke atas rumah untuk berdoa. Ia merasa lapar dan dingin makan, tetapi sementara makanan disediakan tiba-tiba rohnya diliputi kuasa ilahi. Kuasa ilahi ya. Tampak olehnya langit terbuka dan turunlah suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya yang diturunkan ke tanah. Di dalamnya terdapat berbagai jenis makanan. Kaki 4 binatang berjalan kita. Kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata, bangunlah hai Petrus, sembelilah dan makanlah. Ini siapa yang ngomong? Itu roh yang datang kepada dia. Di mana tulisan roh? Baca di bawahnya. Tidak ada, di bawahnya itu beda. Katanya roh mengutus, itu roh akan mengutus 3 orang. Itu hanya mengomongkan itu. Tadi udah saya baca, capek saya baca. Nah, pada waktu makanan itu diturunkan, di dalamnya terdapat berbagai jenis binatang berkaki 4, binatang menjalar dan burung. Kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata, bangunlah hai Petrus, sembelilah dan makanlah. Tetapi Petrus menjawab, tidak Tuhan. Nah, suara siapa ini? Dia berkata, tidak Tuhan. Iya. Suara siapa? Suara Petrus berkata kepada yang memberitahu bahwa yang memberitahu ini disuruh bangun dan sembelilah, ini suara siapa? Itu roh yang akan memberitahu bahwa ada perantara. Di mana rohnya? Di mana tertulis roh? Astaga. Astaga. Ini
Tuh lihat, nanti ayat 19 itulah. Loh. Dan ketika Petrus sedang berpikir tentang penglihatan itu, berkatalah roh. Penglihatan itu, berkatalah roh. Ada 3 orang mencari engkau, bangunlah, turunlah ke bawah dan berangkatlah bersama-sama dengan mereka. Roh itu cuma memberitahu ada 3 orang yang mencari Petrus. Sementara yang katakan bangunlah hai Petrus, sembelilah dan makanlah. Ini siapa yang ngomong? Jadi yang berdialog dengan Petrus itu dari tadi adalah roh. Di mana tertulis roh? Itulah, kamu memang baca Alkitab, kamu dulu katanya mantan. Saya bertanya, saya baca dari atas, tidak ada roh. Jadi siapa yang ngomong bangunlah hai Petrus, sembelilah dan makanan dan makanlah? Roh siapa ini? Roh apa ini? Mau kasih tambahan ke Chen. Roh siapa ini? Roh siapa ini? Ini enggak paham dari tadi. Saya baca lagi ya. Dari 10 ya. Ia merasa lapar dan ingin makan. Tetapi sementara makanan disediakan, tiba-tiba rohnya diliputi kuasa ilahi. Tampak olehnya langit terbuka dan turunlah suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya yang diturunkan ke tanah. Di dalamnya terdapat pelbagai jenis binatang berkaki 4, binatang menjalar dan burung. Nah, dengaranlah olehnya suatu suara yang berkata, bangunlah hai Petrus, sembelilah dan makanlah. Ini siapa yang ngomong? Itu roh utusan Tuhan. Di mana tertulis bicara roh? Tuhan. Ini roh utusan Tuhan atau Tuhan? Bukan. Bukan Tuhan? Iya, itu utusan Tuhan, roh. Oke, kalau utusan Tuhan saya terima dulu, walaupun tidak tertulis. Tetapi Petrus menjawab, tidak Tuhan. Nah, gimana itu? Utusan Tuhan, kenapa dia katakan utusan Tuhan? Iya, tidak Tuhan. Dengan kegabulanmu ya. Mama saya. Kalau kau mengatakan ini adalah utusan Tuhan, kenapa Petrus menjawab? Tetapi Petrus menjawab, tidak Tuhan. Tidak, sebab aku belum pernah memakan sesuatu yang haram dan yang tidak tahir. Ayo. Iya. Ini roh Tuhan apa bukan atau utusan Tuhan? Loh. Halo. Roh Tuhan itu bagaimana sih? Kalian nggak paham juga. Roh Tuhan berarti utusan Tuhan. Ya, hello. Bapak. Begini. Sebentar. Jangan dulu ada yang masuk. Kalau kau masuk udah gabrul lagi. Saya bertanya. Kau bilang katanya tadi, bangunlah hai Petrus, sembelilah dan makanlah. Ini katanya adalah omongan roh. Roh siapa? Roh utusan Tuhan, bukan roh Tuhan kan? Gak ngerti juga sih dari tadi. Pusing. Ya. Saya bertanya lagi. Coba baca kalau saya bertanya lagi. Kau baca Siti. Bangunlah hai Petrus, sembelilah dan makanlah. Ini yang huruf ngomong kapitalnya siapa? itu huruf besar. Baca di situ huruf kapitalnya huruf besar roh. Yang mana? Oke, saya tunjukkan ini. Huruf kapitalnya aja huruf besar. Masya Allah, barakallahu fikum, barakallahu fikum, ya, Masya belum Allah. anakmu ya Bang Akil, nampak kali kok kayak ada anak kau. Yang mau kali anak Masya Allah, barakallahu fikum. Nah, sekarang saya tanya, ini dari 10 ya. Ia merasa lapar dan ingin makan, tetapi sementara makan disediakan, tiba-tiba rohnya diliputi kuasa ilahi. Tampak olehnya langit terbuka dan turunlah suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya yang diturunkan ke tanah. Di dalamnya terdapat berbagai jenis binatang berkaki 4, binatang menjalar dan burung. Kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata, bangunlah hai Petrus, sembelilah dan makanlah. Pertanyaan saya, siapa yang ngomong bangunlah Petrus? Ya itulah roh Allah itu. Roh Allah apa utusan? Iya. Dia kan, kamu nggak tahu waktu Tuhan Allah akan pergi ke surga, apa yang dikatakan Allah? Saya bertanya, roh Allah apa utusan? Tadi pertama kau bilang utusan. Sekarang roh Allah, gimana nya kau? Loh, dia kan diutus. Aku akan memberikan seorang penolong. Itulah dia, utusan Allah itu. Oh, berarti bukan Allah ya? Loh, Bapa, bukan anak, bukan roh Allah, tapi dia itu satu hakikat gitu. Gimana sih? Makanya Halo. Boleh saya buka. Aduh. Sekarang roh penolong.
Baling-baling bambu. Kamu nggak ngerti arti. Oke. Kalian selalu menyatakan. Oke. Sabar.